Kemudian nanti rekamannya diserahkan kepada ibu, gitu ya. Oke, semuanya sudah ready. Kalau ready, silakan diambil alih oleh Mbak Faris ya. Dipimpin doa sekalian dengan aturan main seperti biasanya ya, Mbak Faris ya. Baik, Oke, terima kasih. Tiap monggo diambil alih. oke, baik. Ini saya ambil alih ya untuk selanjutnya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Farisa Bintang Maharani sebagai moderator untuk presentasi yang akan berjalan saat ini. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, untuk kelompok yang presentasi bisa untuk langsung share screen saja. Baik, teman-teman, untuk presentasi kita kali ini judulnya yaitu analisis gaya kepemimpinan dalam organisasi pendidikan yang disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan, mungkin slide selanjutnya untuk anggota. Untuk yang beranggotakan, untuk yang pertama ada Zulfi Khoirina Apriliani, Nurani Dwi Astuti, Nujumulaili Zahra, Syafa Azhara, dan Najwa Salsabila Faiza. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan ke teman-teman untuk langsung saja presentasi. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan terkait latar belakang dari analisis gaya-gaya kepemimpinan. Nah, di sini kepemimpinan merupakan salah satu faktor dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan di suatu bangsa. Jadi, gaya kepemimpinan itu sangat-sangat berpengaruh dalam proses terjadinya pembelajaran di sekolah seperti itu. Karena akan mempengaruhi dari mutu pembelajaran dan nanti siswa-siswa yang di pelajaran. Jadi berpengaruh kepada budaya sekolah yang ada di situ. Kemudian pemilihan gaya kepemimpinan ini juga nanti dapat mempengaruhi dari sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut seperti itu. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah tersebut seperti itu. Nah, dinamika perkembangan modern saat ini tentu menghadirkan tantangan baru bagi praktik kepemimpinan. Jadi nanti kepala sekolah itu perlu menyesuaikan dengan kebutuhan seperti apa yang diperlukan untuk untuk sekolahnya, apakah gaya-gaya kepemimpinan yang memang sesuai untuk diterapkan seperti itu. Nah, di sini menuntut pemimpin itu untuk lebih adaptif dan mampu mengembangkan gaya kepemimpinan yang relevan dan sesuai dengan suasana organisasi tersebut. Jadi, setiap sekolah itu tuh mungkin akan memiliki gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda, tergantung sesuai dengan kondisi yang dimiliki sekolah tersebut seperti itu. Mungkin next untuk yang selanjutnya. Jadi saya akan membacakan untuk konsep kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan individu untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Yang dalam pendidikan itu mencakup ada beberapa faktor yaitu komunikasi, motivasi, dan pengambilan keputusan. Jadi kepemimpinan yang baik itu sangat menentukan keberhasilan organisasi melalui peningkatan kualitas pembelajaran, komitmen anggota, dan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Mbak Syafa nanti minta tolong maaf Mbak Faris, Ibu potong sebentar. Mbak Syafa minta tolong kameranya agak diturunkan ya, biar tidak terlihat separuh aja ya. Baik, Ibu. Jadi biar mukanya terlihat full. Oke, silakan Mbak Faris dilanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada konsep gaya kepemimpinan.
Jadi, gaya kepemimpinan itu merupakan pola perilaku yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam membimbing dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi gaya kepemimpinan itu dapat dilihat dari cara pemimpin tersebut mengambil keputusan, berkomunikasi, dan membangun hubungan kerja dengan anggota organisasi. Jadi, bukan hanya cuma tentang apa yang langsung diputuskan saja, tetapi bagaimana proses dari pengambilan keputusan tersebut. Nah, karena setiap gaya tersebut yang digunakan itu akan berdampak langsung ke dalam perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Misalnya kalau pemimpin dari organisasi ini tuh terlalu kaku terhadap anggotanya, nah nanti anggotanya itu bisa jadi akan pasif dalam organisasi. Tapi kalau pendekatan dari pemimpin itu tepat, anggota organisasi tersebut justru bisa lebih aktif dan semakin bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut. Nah, jadi bisa dibilang gaya kepemimpinan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah sebuah organisasi ini bisa berjalan efektif atau tidaknya. Next. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan persuasif. Jadi gaya kepemimpinan persuasif merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi bawahan melalui komunikasi yang efektif sehingga mendorong terciptanya perilaku kerja yang sukarela dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan ini, pemimpin tidak hanya memberikan arahan tetapi juga membangun hubungan kerja yang harmonis yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pegawai. Selain itu, pegawai persuasif juga berperan dalam meningkatkan motivasi kerja. Komunikasi yang dilakukan secara persuasif akan membentuk sikap positif, meningkatkan kepercayaan diri, serta menumbuhkan semangat kerja bawahan. Selain itu, motivasi kerja akan meningkatkan faktor penting dalam mendorong individu untuk bekerja lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepemimpinan gaya persuasif tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap kinerja, tetapi juga secara tidak langsung melalui motivasi kerja sebagai variabel perantara sehingga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi. Next. Kemudian gaya kepemimpinan representatif merupakan gaya kepemimpinan yang menekankan penggunaan kekuasaan seperti tekanan dan kontrol ketat terhadap bawahan, sehingga cenderung menimbulkan rasa takut. Gaya ini memiliki karakteristik yang dekat dengan kepemimpinan otoriter, yaitu kekuasaan terpusat pada pemimpin, pengambilan keputusan secara sepihak, serta minimnya partisipasi bawahan dalam organisasi. Tekanan yang diberikan dapat berupa ancaman, hukuman, maupun pengawasan yang ketat. Kemudian dalam praktiknya itu sendiri, kepemimpinan representatif dapat menciptakan disiplin dan mempercepat pengambilan keputusan, namun berpotensi menimbulkan dampak negatif. Tekanan yang berlebihan dapat menurunkan motivasi, menimbulkan ketidaknyamanan, serta melemahkan hubungan kerja antara pemimpin dan bawahan. Oleh karena itu, gaya ini perlu diterapkan secara bijaksana agar tidak menghambat kinerja dan dinamika organisasi. Selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, jadi tipe kepemimpinan ini yang menekankan keterlibatan anggota organisasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi pemimpin itu di sini bukan cuma yang memberi perintah saja harus begini, harus begitu, tetapi juga menjadi fasilitator yang membuka ruang diskusi, mendengarkan pendapat, dan memberi kesempatan anggota untuk ikut berkontribusi. Nah, pendekatan ini dapat menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka dan kolaboratif. Jadi, anggota organisasi lebih lebih merasa dihargai dan mempunyai tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Jika dilihat dari bagan yang ada di samping ini, dapat dipahami bahwa kepala sekolah itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada proses seperti penerapan kepemimpinan, strategi pelaksanaan, sampai pola interaksi dengan anggota. Nah, itu semua itu saling berkaitan dan akhirnya berdampak pada peningkatan profesionalisme guru. Next.
Jadi selanjutnya itu adalah kepemimpinan inovatif. Jadi kepemimpinan inovatif ini adalah kepemimpinan yang menekankan pada kemampuan kepemimpinan dalam menciptakan dan menerapkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, seorang pemimpin inovatif itu tidak hanya menjalankan sistem yang sudah ada, tetapi juga mampu mendorong kreativitas guru dan staf cepat beradaptasi dengan perubahan seperti perkembangan teknologi dan membangun lingkungan kerja yang kolaboratif dan terbuka. Dalam konteks pendidikan, hal ini sangat penting di dunia pendidikan yang terus berkembang. Jika pemimpin tidak inovatif, maka sekolah itu akan tertinggal. Dengan adanya kepemimpinan inovatif, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Kinerja guru semakin meningkat. Sekolah mampu berkembang dan bersaing. Jadi, kepemimpinan inovatif itu menjadi kunci untuk menciptakan organisasi pendidikan yang adaptif, mampu menyesuaikan diri, progresif, terus maju dan berkembang, dan yang terakhir adalah menghasilkan pendidik yang lebih baik lagi. Next. Baik, selanjutnya gaya kepemimpinan motivatif. Nah, di sini itu merupakan pendekatan yang menekankan pada kemampuan pemimpin dalam mendorong dan meningkatkan semangat kerja organisasi. Jadi di mana nanti pemimpin itu memberikan motivasi penyemangatnya dan untuk mendorong psikologi dari guru-gurunya seperti itu. Kemudian yang kedua itu tercermin dari kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi dan mendorong anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan terakhir itu kepala sekolah yang menerapkan gaya kepemimpinan terbukti meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan kinerja guru di sekolah. Jadi kepala sekolah itu ketika mengambil keputusan nanti yang dipertimbangkan itu kondisi dari psikologis guru-guru tersebut, apakah nanti akan berpengaruh atau tidak terkait kenyamanannya, terkait apa namanya ya kenyamanan dan kondisi loyalitas dari kepala sekolah tersebut kepada guru-guru seperti itu. Next. Yang pertama itu ada analisis kepemimpinan persuasif. Di sini sebelumnya analisisnya dilakukan menggunakan indikator pola komunikasi, pengambilan keputusan, hubungan pemimpin dengan bawahan dalam memotivasi serta pengaruh terhadap kinerja organisasi. Indikator-indikator ini tuh mencerminkan perilaku utama kepemimpinan dalam mempengaruhi bawahan dan menentukan efektivitas organisasi. Dalam gaya kepemimpinan persuasif, menekankan penggunaan komunikasi untuk mempengaruhi sikap anggota, di mana komunikasi yang baik itu mampu meningkatkan motivasi kerja yang kemudian berdampak pada peningkatan kinerja anggotanya. Nah, meskipun keputusan tetap diambil oleh pemimpin, prosesnya tetap disertai dengan komunikasi dengan anggota. Hubungan yang harmonis juga menciptakan kepercayaan sehingga anggota secara sadar akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dengan demikian, gaya kepemimpinan persuasif mempengaruhi kinerja melalui peningkatan motivasi kerja. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan represif. Gaya kepemimpinan represif menggunakan komunikasi satu arah yang cenderung tidak terbuka. Kondisi ini dapat menurunkan keterlibatan anggota dalam memengaruhi efektivitas dalam hubungan kerjanya.
Pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak oleh pemimpin, walaupun lebih cepat dalam waktunya, partisipasi anggota menjadi lebih minim sehingga dapat mempengaruhi kinerja. Hubungan kerja yang berbasis tekanan juga meningkatkan jarak sosial dan menurunkan kepuasan kerja. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan represif mempengaruhi kinerja melalui mekanisme dan kontrol. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, gaya kepemimpinan partisipatif ini ditandai dengan pola komunikasi dua arah yang memperkuat keterlibatan anggota. Keterlibatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja. Nah, pengambilan keputusan yang melibatkan anggota ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dari setiap anggotanya. Nah, hubungan kolaboratif juga akan meningkatkan motivasi dan kualitas hubungan kerja. Dengan demikian, gaya kepemimpinan partisipatif mempengaruhi kinerja melalui komitmen dan dalam berkolaborasi. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan inovatif. Gaya kepemimpinan inovatif ini menekankan pada komunikasi internal yang terbuka sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keterbukaan pada komunikasi memungkinkan anggota organisasi untuk memunculkan ide-ide baru. Pengambilan keputusan dilakukan secara fleksibel dan adaptif sehingga dapat mendorong inovasi dari anggota organisasi. Hubungan kerja yang terbuka mendukung kreativitas anggota, sementara motivasi intrinsik dan ekstrinsik juga turut memperkuat kinerja. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan inovatif mempengaruhi kinerja melalui kemampuan adaptasi organisasi. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan motivatif. Gaya kepemimpinan motivatif ini menggunakan komunikasi yang inspiratif untuk memberikan dorongan psikologis kepada anggota. Pendekatan ini meningkatkan semangat dan motivasi kerja. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anggota, sementara hubungan yang suportif meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kinerja anggota. Dengan demikian, gaya kepemimpinan motivatif mempengaruhi kinerja melalui peningkatan semangat kerja. Next. Yang selanjutnya adalah perbandingan gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan persuasif. Jadi, gaya kepemimpinan persuasif ini menekankan komunikasi yang humanis dan hubungan emosional dengan para anggota tim. Pemimpin itu berusaha mempengaruhi dengan pendekatan yang halus sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan kerjasama. Namun, terdapat kelemahannya, yaitu kurang tegas saat menghadapi situasi yang krisis. Nah, gaya ini itu cocok untuk digunakan dalam kondisi yang stabil, misalnya saat membiasakan literasi. Kepala sekolah mengajak secara pelan dan komunikatif kepada para peserta didik. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan represif atau otoriter, yaitu berfokus pada kontrol ketat dan instruksi satu arah dari pemimpin. Kelebihannya adalah dapat meningkatkan disiplin dengan cepat, terutama dalam jangka pendek. Namun, gaya ini cenderung menimbulkan resistensi dan menghambat kreativitas. Biasanya cocok diterapkan dalam situasi yang darurat. Misalnya, saat pemimpin memberikan perintah yang cepat tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. Yang ketiga ada partisipatif, yaitu gaya ini melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kolaborasi secara tim. Namun, kekurangannya adalah dalam pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Gaya ini cocok diterapkan dalam budaya organisasi yang demokratis. Misalnya, saat menyusun program sekolah, semua guru diajak berdiskusi secara bersama. Yang keempat ada gaya kepemimpinan inovatif, yaitu pada perubahan dan adaptasi terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi. Kelebihannya adalah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui digital. Namun, membutuhkan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Gaya ini sangat cocok di era digital seperti sekarang.
Misalnya saat pakai teknologi pembelajaran digital di kelas. Yang kelima ada gaya motivatif. Gaya kepemimpinan motivatif ini menekankan pemberian dorongan dan penghargaan kepada para anggotanya. Hal ini dapat meningkatkan semangat dan produktivitas. Hal ini namun ada resiko ketergantungan secara intensif. Gaya ini cocok digunakan untuk meningkatkan kinerja, khususnya pada guru dan tenaga kerja, misalnya memberikan penghargaan ke guru yang berprestasi. Next. Selanjutnya yaitu implementasi gaya kepemimpinan. Nah, jadi di bagian implementasi ini lebih ke bagaimana gaya kepemimpinan tersebut benar-benar diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya di sekolah. Untuk yang pertama yaitu gaya kepemimpinan persuasif. Nah, di sini kepala sekolah lebih mengedepankan pendekatan komunikasi yang tidak kaku. Jadi, bukan langsung memberi perintah harus begini-begini, tetapi juga mengajak dan membimbing anggota organisasi supaya misalnya guru itu merasa lebih nyaman dan tidak tertekan dalam berorganisasi. Yang kedua yaitu ada partisipatif. Nah, dalam hal ini guru dilibatkan dalam pengambilan keputusan, misalnya pada saat rapat atau menentukan program sekolah. Nah, hal tersebut tujuannya supaya guru itu lebih merasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil ketika rapat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada gaya kepemimpinan inovatif. Kepala sekolah juga berusaha melakukan pembaruan seperti memanfaatkan teknologi atau membuat program baru. Hal ini supaya sekolah bisa berkembang dan tidak tertinggal dengan sekolah lain. Dan yang terakhir yaitu ada gaya kepemimpinan motivatif. Di sini kepala sekolah memberikan dorongan atau semangat kepada guru, misalnya melalui apresiasi atau dukungan. Karena adanya motivasi, kinerja guru biasanya juga ikut meningkat. Next. Kemudian ada kesimpulan. Jadi, kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi pendidikan, karena tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengarahkan, tetapi juga mempengaruhi, memotivasi, dan membangun hubungan kerja yang efektif. Berbagai gaya kepemimpinan seperti persuasif, representatif, partisipatif, inovatif, dan motivatif merupakan adanya perbedaan pendekatan dalam komunikasi, pengambilan keputusan, serta interaksi antara pemimpin dan anggota yang berdampak pada kinerja organisasi. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan situasi kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, efektivitas kepemimpinan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam bersikap fleksibel dan adaptif, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta mendukung peningkatan mutu pendidikan secara optimal dan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung raise hand dan juga menyebutkan dari kelompok berapa teman-teman yang bertanya seperti itu. Untuk pertanyaan saya persilahkan. Maaf, Mbak. Tadi itu yang bagian rekomendasi belum dibacakan. Dan saya izin melanjutkan untuk rekomendasinya. Yang pertama, pemimpin dapat mengembangkan pendekatan situasional, tidak terfokus pada satu gaya saja, sehingga dapat menemukan gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan dalam organisasi tersebut. Yang kedua, organisasi pendidikan dapat mendukung penerapan gaya kepemimpinan dengan menciptakan sistem. Yang ketiga, anggota organisasi dapat lebih aktif dalam memberikan umpan balik serta meningkatkan motivasi intrinsik dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga tercipta efektivitas penerapan gaya kepemimpinan. Dan yang terakhir, dapat dilakukan kajian terhadap pengaruh setiap gaya kepemimpinan serta menggunakan studi kasus sebagai contoh nyata, sehingga analisis dapat tidak terbatas pada analisis konseptual saja.
Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan untuk yang ingin bertanya. Oke, teman-teman. Maaf ya tadi untuk kesalahannya. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab bisa langsung dimulai saja. Untuk yang pertama mungkin buat Dela Tarviana bisa langsung menyebutkan pertanyaan dan dari kelompok berapa. Hai, perkenalkan saya adalah Tarviana dengan NIM akhir 073 dari kelompok 8. Pertanyaannya bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa keberhasilan suatu organisasi itu tuh benar-benar disebabkan oleh gaya kepemimpinan pemimpinnya, bukan oleh faktor lain seperti budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia, atau kondisi eksternal, mengingat variabel-variabel tersebut itu saling berkaitan dan sulit dipisahkan secara objektif. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mbak Dela. Selanjutnya, Talita. Kenalkan, nama saya Talita dengan NIM akhir 70, perwakilan dari kelompok 5. Eh, Tadi kan ada gaya kepemimpinan representatif ya. Pertanyaannya itu mengapa gaya kepemimpinan representatif sering menimbulkan rasa takut pada bawahan? Terima kasih. Baik, terima, baik, terima kasih kepada Mbak Talita. Selanjutnya kepada Hanifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Hanifah dengan NIM akhir 02. Jadi di lapangan itu sering terjadi anggota tim terlihat setuju saat diskusi, tapi tidak menjalankan hasil kesepakatannya dengan baik. Nah, pada gaya kepemimpinan persuasif seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana pemimpin itu memastikan agar anggotanya benar-benar melakukan apa yang sudah disepakati saat rapat. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ke Mbak Elsa. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Risma Indika dari perwakilan dari kelompok 9 dengan NIM akhir 009. Izin bertanya, kan di era sekarang ini kan kepercayaan atau trust itu menjadi isu yang paling penting di dalam sebuah organisasi sendiri. Tadi kan juga sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa gaya itu ada karakteristik dan ada perbandingan dari gaya-gaya kepemimpinan itu sendiri. Nah, dari kelima gaya kepemimpinan yang tadi sudah dibahas, menurut kalian gaya mana itu yang paling mampu membangun sebuah kepercayaan di era krisis kepercayaan saat ini dan mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Elsa. Untuk selanjutnya ke Aura Marlin. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 dan Mbak Farisa untuk kesempatannya. Pertanyaannya tadi kan dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan itu dapat mempengaruhi cara pemimpin untuk mengambil keputusan, berkomunikasi, dan membangun hubungan kerja ya. Nah, bagaimana kepala sekolah itu dapat tetap melibatkan guru dan staf melalui diskusi partisipatif, namun tetap mampu mengambil keputusan secara cepat dalam situasi yang sangat mendesak, tanpa mengurangi efektivitas organisasi itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Aura Marlin. Mungkin masih ada yang bertanya, teman-teman? Karena ini kalau tidak salah dari informasi dari PJ, untuk setiap kelompok harus ada 2 penanya. Atau kalau enggak, ini langsung dijawab dulu untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa di sesi setelah tanya jawab yang Oh, ada Mbak Aziza. Silahkan, Mbak Aziza.
Oke, makasih kesempatannya Farisa. Dan buat kelompok, izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya dari aspek gaya kepemimpinan inovatif tadi gitu ya. Menurut kalian, apakah pemimpin itu tuh harus tetap menjalankan ide inovatifnya meskipun banyak anggota yang menolak dan menentang? Mengapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aziza atas pertanyaannya. Mungkin segini dulu, terus nanti dilanjutkan di sesi berikutnya ya teman-teman, biar tidak terlalu banyak dan menumpuk. Jadi kita bikin beberapa sesi untuk tanya jawab. Jadi untuk kelompok 3, saya persilahkan untuk mencari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, aku izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dela Tarviana dari kelompok 8. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa keberhasilan suatu organisasi benar-benar disebabkan oleh gaya kepemimpinan pemimpinnya, bukan oleh faktor lain seperti budaya, organisasi, kualitas sumber daya manusia, atau kondisi eksternal, mengingat variabel-variabel tersebut saling berkaitan dan sulit dipisahkan secara objektif. Jadi, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap keberhasilan organisasi dapat dibuktikan dengan menggunakan metode penelitian yang mampu mengontrol variabel lain. Salah satunya melalui analisis regresi multivariat, di mana gaya kepemimpinan diuji bersama faktor lain seperti budaya organisasi dan kualitas SDM. Jika hasilnya tetap signifikan, maka kepemimpinan memiliki pengaruh independen. Selain itu, digunakan juga analisis mediasi dan moderasi untuk melihat apakah kepemimpinan bekerja melalui variabel lain atau dipengaruhi kondisi tertentu. Pendekatan longitudinal dan struktural equation modeling juga membantu memperkuat hubungan kausal. Namun, karena organisasi merupakan sistem yang kompleks, tidak mungkin membuktikan satu faktor sebagai penyebab tunggal. Oleh karena itu, kesimpulan ilmiah yang dapat diambil adalah bahwa gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi, bukan satu-satunya faktor. Apakah menjawab, Mbak Dela? Sudah, terima kasih Mbak. Mungkin saya lanjut untuk menjawab pertanyaannya dari Mbak Elsa ya. Tadi kan bertanya terkait dari kelima gaya kepemimpinan yang dibahas, gaya mana yang paling ampuh untuk membangun trust di era krisis kepercayaan saat ini. Yang menurut aku berdasarkan dari gaya-gaya kepemimpinan tadi itu, ini ada dua bisa dikolaborasikan. Yang pertama itu nanti ada gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, di sini itu partisipatif kan nanti dari kepala itu akan membangun rasa memiliki dari seluruh guru-guru di sini nanti akan membangun hubungan. Nah, di sini nanti bisa untuk menumbuhkan trust. Kemudian ada transparansi dalam mengambil keputusan karena nanti partisipatif kan nanti terbuka ya sama anggota-anggotanya. Jadi nanti anggota tuh tahu kayak kenapa-kenapanya. Jadi lebih nyaman untuk bersuara, berpartisipasi dalam menyuarakan pendapat-pendapatnya. Kemudian ada komunikasi dua arah antara kepala sekolah dan juga guru-gurunya. Jadi nggak cuman kepala sekolah aja yang memberikan
pendapat, masukan atau keputusan nanti di situ juga dari gurunya juga bisa menyampaikan pendapatnya secara terbuka seperti itu. Nah, eh, apa namanya dari kepemimpinan partisipasi ini juga bisa didukung dengan cara salah satunya tadi gaya kepemimpinan yang motivatif. Jadi biar semakin menumbuhkan tingkat kepercayaan guru ke kepala sekolahnya. Nah, kenapa kok motivatif bisa masuk? Karena di situ itu kepala sekolah membangun psikologi atau emosional antara guru dan kepala sekolah sehingga kepercayaannya itu juga terdukung gitu loh dari kepuasannya, dari psikologisnya, kondisi psikologisnya seperti itu sehingga guru itu merasa dihargai sebagai guru seperti itu. Nah, sini juga dapat meningkatkan semangatnya dan loyalitasnya untuk berdedikasi kepada sekolah tersebut. Gitu. Sehingga di sekolah tersebut akan menciptakan lingkungan positif dan kepercayaan itu akan terbentuk. Seperti itu. Terima kasih dari Mbak Elsa. Apakah menjawab? Terima kasih sudah menjawab sangat jelas dan paham. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Talita ya. Mengapa sih gaya kepemimpinan represif itu dapat menimbulkan rasa takut pada bawahan dalam kepemimpinan pendidikan? Nah, yang pertama itu karena komunikasi satu arah. Pemimpin itu lebih banyak memberikan perintah tanpa membuka ruang dialog. Jadi guru itu merasa tidak bebas gitu dalam menyampaikan pendapat sehingga muncul kecemasan dan ketidaknyamanan. Yang selanjutnya, karena pengambilan keputusan itu dilaksanakan sepihak oleh kepala sekolah. Kebijakan sekolah ditentukan tanpa melibatkan guru, jadi menimbulkan rasa tidak memiliki kontrol terhadap pekerjaan dan meningkatkan ketidakpastian begitu. Yang selanjutnya, penggunaan kontrol dan sanksi, di mana pengawasan itu dilakukan secara ketat. Terus terdapat ancaman hukuman yang membuat guru takut untuk dalam melakukan kesalahan atau mencoba inovasi dalam pembelajaran begitu. Dan yang selanjutnya rendahnya psikologi safety. Dalam hubungan yang kaku antara kepala sekolah dan guru ini dapat menghambat rasa aman untuk berbagi ide atau mengakui kesalahan dari guru. Eh, maka dari itu gaya kepemimpinan represif ini dapat menimbulkan rasa takut, di mana guru cenderung hanya patuh secara formal tanpa komitmen dan inovasi, pada akhirnya yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan itu sendiri. Dari Mbak Talita, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hanifah Khoirunisa, yaitu di lapangan sering terjadi anggota tim terlihat setuju saat berdiskusi, tetapi tidak menjalankan hasil kesepakatan yang dengan baik. Pada gaya kepemimpinan persuasif, bagaimana pemimpin memastikan anggota benar-benar melakukan apa yang sudah disepakati? Jadi jawabannya itu adalah dalam gaya kepemimpinan persuasif, eh, kesepakatan dalam diskusi itu hanya berhenti pada persetujuan, tetapi harus diikuti dengan komitmen nyata dari setiap anggota tim tersebut. Untuk memastikan hal tersebut itu berjalan dengan lancar, pemimpin itu perlu memastikan bahwa anggota itu benar-benar memahami dan merasa memiliki keputusan yang telah dibuat. Misalnya, dengan meminta mereka menyampaikan kembali tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, kesepakatan yang harus dibuat secara jelas dan spesifik, seperti pembagian tugas, waktu pelaksanaan, dan target yang ingin dicapai. Pemimpin juga perlu melakukan monitoring dan tindak lanjut secara berkala melalui komunikasi yang baik, seperti menanyakan perkembangan pekerjaan dan memberikan dukungan. Di sisi lain, penting bagi pemimpin untuk membangun rasa tanggung jawab dan kepercayaan dalam tim. Misalnya, dengan memberikan apresiasi kepada anggota yang konsisten serta menegur secara baik-baik jika ada yang tidak menjalankan tugas dengan benar. Dengan demikian, kepemimpinan persuasif ini dapat memastikan bahwa setiap anggota tim itu tidak hanya ingin disetujui saja, tetapi juga benar-benar dilaksanakan oleh
seluruh anggota tim. Jadi Mbak Hanifah apakah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marlin. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana kepala sekolah dapat melibatkan guru dan staf melalui diskusi partisipatif, namun tetap mampu mengambil keputusan secara cepat dalam situasi mendesak tanpa mengurangi efektivitas organisasi. Nah, jadi menurut saya kuncinya itu ada pada pembagian situasi antara normal dan kondisi mendesak. Mungkin dalam kondisi normal, kepala sekolah itu bisa menggunakan pendekatan partisipatif, misalnya melalui rapat atau diskusi dengan guru dan staf. Nah, dari situ biasanya sudah terkumpul berbagai masukan, ide, bahkan kesepakatan bersama terkait kebijakan atau program sekolah. Nah, dari hasil diskusi itu sebenarnya menjadi dasar penting ketika suatu saat ada situasi mendesak yang membutuhkan keputusan cepat. Kepala sekolah tidak perlu mengulang proses dari awal lagi. Jadi kepala sekolah tetap bisa mengambil keputusan secara langsung, tetapi tetap mengacu pada pola kesepakatan yang sudah sebelumnya dibahas bersama oleh anggota organisasi. Apakah sudah menjawab, Mbak Marlin? Cukup menjawab, terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayiyah dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya, dari gaya kepemimpinan inovatif, menurut kalian apakah pemimpin harus tetap menjalankan ide inovatifnya meskipun banyak yang menolak? Kemudian mengapa? Jadi menurut kelompok 3, pemimpin tidak harus selalu memaksakan ide inovatifnya jika banyak yang menolak, karena penolakan bisa jadi tanda bahwa anggota belum siap atau belum paham. Kemudian jika dipaksakan bisa menimbulkan resistensi dan menurunkan kerjasama. Kemudian kepemimpinan yang baik tetap perlu mendengar masukan dan mempertimbangkan kondisi dalam organisasi. Namun bukan berarti ide inovatif harus ditinggalkan. Pemimpin bisa menjelaskan manfaat secara bertahap, melibatkan anggota dalam prosesnya, atau mencoba dalam skala kecil terlebih dahulu. Apakah menjawab Mbak Ayah? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi nih di sesi tanya jawab yang pertama. Untuk selanjutnya, teman-teman yang masih ada pertanyaan lagi, dipersilahkan untuk bertanya ya. Oke, mungkin kepada Mbak Hidai bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Farisa dan teman-teman. Saya izin bertanya mengenai gaya kepemimpinan representatif. Ada nih kayak sebuah sekolah di mana kepala sekolah itu mengadakan suatu rapat untuk menampung aspirasi terkait menampung aspirasi guru terkait pembagian jadwal mengajar. Nah, tapi tuh justru kayak keputusan akhirnya itu malah nggak sesuai dengan sebagian besar usulan dari guru. Gimana sih hal tersebut itu bisa mencerminkan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam gaya kepemimpinan representatif? Terima kasih. Oke, terima kasih Hidai. Terus selanjutnya ini untuk siapa yang bertanya, Ivana, Amel, atau Manda? Silahkan. Baik, atas kesempatannya, perkenalkan, aku Farisa Ivana dengan NIM 52. Izin bertanya, gaya kepemimpinan represif disebutkan dalam meningkatkan disiplin tetapi berisiko menentukan motivasi. Dalam kondisi apa gaya ini masih relevan digunakan di organisasi pendidikan? Terima kasih Ivana atas pertanyaannya. Selanjutnya Devina, silahkan. Perkenalkan, saya Devin Anggra ini dengan NIM 71. Mungkin aku mau bertanya, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan persuasif terhadap motivasi dan kinerja guru dibandingkan gaya represif? Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih Devina atas pertanyaannya. Selanjutnya, pada Fitri, silahkan. Oke, izin bertanya perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, dalam konteks organisasi modern yang menuntut kecepatan pengambilan keputusan, sementara kepemimpinan persuasif membutuhkan proses bertanya. mohon kesepahaman bagaimana Udah strategi banyak tanya sih. Ini aku cuma buat komplit-komplit. Tunjuk komplit-komplit sana. Mungkin Mbak Devina mic-nya bisa. Oh, ya. Silahkan Fitri, sorry ada gangguan. bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara efektivitas persuasi dan efisiensi pengambilan keputusan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada lagi nggak teman-teman? Untuk perwakilan kelompok yang belum 2 nih. Oke, silahkan Tamara untuk pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Tamara dengan perwakilan kelompok 4. Pertanyaannya, menurut kalian di dunia pendidikan sekarang yang serba cepat berubah, apakah pemimpin itu sebaiknya fokus pada satu gaya kepemimpinan saja atau justru harus fleksibel bergonta-ganti gaya? Nah, kalau terlalu fleksibel, apakah itu bisa bikin pemimpin jadi terkesan nggak punya pendirian? Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Tamara. Oke, karena ini sudah 6 pertanyaan, biar tidak terlalu banyak dan nanti menyusahkan kelompok 3, teman-teman, aku stop dulu. Untuk teman-teman yang belum bertanya, bisa nanti mempersiapkan pertanyaan untuk sesi yang selanjutnya lagi. Oke, untuk kelompok 3, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ferisa Ivana, yaitu gaya kepemimpinan represif disebut dapat meningkatkan disiplin tetapi beresiko menurunkan motivasi. Dalam kondisi apa gaya ini masih relevan digunakan di dalam organisasi pendidikan? Jadi, gaya kepemimpinan represif ini memang dapat meningkatkan disiplin, namun penggunaannya perlu sangat selektif dalam organisasi pendidikan. Gaya ini masih relevan digunakan dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi pelanggaran aturan yang serius, keadaan darurat, atau situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas, misalnya terkait keterlambatan siswa, ketertiban sekolah, atau kepatuhan terhadap aturan yang penting. Selain itu, gaya ini juga dapat diterapkan pada anggota yang berulang kali melanggar aturan, meskipun sudah diberikan pendekatan persuasif. Dalam kondisi tersebut, tindakan tegas diperlukan untuk menjaga stabilitas ketertiban dan kredibilitas organisasi. Namun, penggunaannya tidak boleh berlangsung terus-menerus karena dapat menurunkan motivasi, kreativitas, dan hubungan kerja yang baik. Oleh karena itu, gaya represif sebaiknya hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan dikombinasikan dengan pendekatan lain yang lebih humanis agar tetap terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif. Apakah sudah menjawab, Mbak Ivana? Sudah, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ika tadi ya. Nah, menurut saya situasi di mana kepala sekolah menampung aspirasi guru terkait pembagian jadwal keputusan akhirnya tidak sesuai dengan sebagian besar usulan, itu dapat atau tidaknya mencerminkan keberhasilan atau kegagalan gaya kepemimpinan representatif itu tergantung pada bagaimana proses dan transparansinya.
gaya kepemimpinan ini dapat dapat keberhasilannya dapat tercermin apabila aspirasi guru benar-benar dapat dipertimbangkan, di mana meskipun tidak semuanya dapat dipertimbangkan, tapi dapat diakomodasikan. Alasannya, alasan dari keputusan dapat dijelaskan secara transparan, misalnya karena kebutuhan kurikulum, pemerataan, beban kerja, atau keterbatasan jumlah guru. Terus keputusan berorientasi pada kepentingan sekolah dan peserta didik. Apabila bukan kepentingan berarti yang bukan kepentingan pribadi dari pemimpin. Terus selanjutnya kepercayaan guru terhadap tetap terjaga, di mana mereka dapat merasa didengar begitu. Jadi guru dapat merasa didengar dan dihargai. Yang kedua, kegagalannya dapat tercermin apabila partisipasi hanya bersifat formalitas, eh, tanpa niat dan mempertimbangkan usulan dari guru. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai alasan diputuskan keputusan tersebut. Pemimpin tetap mendominasi secara sepihak, menyerupai gaya kepemimpinan otoriter dan menimbulkan kekecewaan dan menurunkan motivasi dari guru. Jadi, gaya kepemimpinan representatif tidak diukur dari kesesuaian keputusan dengan mayoritas usulan, tetapi dari sejauh mana aspirasi yang dipertimbangkan dapat dikomunikasikan secara transparan. Jika guru merasa didengar dan memahami alasan keputusan, maka kepemimpinan tersebut masih dapat dianggap berhasil. Sebaliknya, jika tidak, maka dapat dinilai gagal begitu. Apakah cukup menjawab, Mbak Hidai? Sudah menjawab. Terima kasih, Rani. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk menjawab pertanyaannya Putri ya. Gimana tadi pertanyaannya itu menanyakan terkait organisasi modern yang menuntut kecepatan pengambilan keputusan, sementara kepemimpinan persuasif itu membutuhkan proses untuk membangun kesepahaman sebagaimana strategi yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara efektivitas persuasi dan efisiensi pengambilan keputusan berdasar. Seperti itu ya. Selanjutnya, jadi mungkin dari pertanyaan tersebut itu apa ya, saran-saran yang bisa diberikan atau mungkin masukan-masukan yang bisa diberikan berdasarkan pendapat tim, yaitu yang pertama itu dengan memberikan komunikasi persuasif yang terarah. Jadi komunikasinya itu tuh harus yang sudah tersistem gitu loh, terarah. Apa yang perlu didiskusikan itu, apa yang perlu disiapkan itu, apa, jadi itu enggak terus tiba-tiba diskusi gitu loh. Jadinya udah apa ya, siap gitu ketika mau melakukan diskusi. Kemudian jadinya sesuai dengan tujuan yang mau dibahas. Kemudian nanti keputusannya itu apa saja dan dampaknya itu seperti apa kayak gitu. Kemudian ada juga dengan membedakan situasi kapan melakukan berdiskusi dan kapan melakukan keputusan yang cepat. Jadi nanti disesuaikan dengan keputusan apa sih contohnya kayak gitu. Jadi nanti kalau seumpama apa namanya, situasinya stabil itu berarti nanti bisa nih melakukan diskusi yang apa namanya, diskusi antara kepala sekolah dan guru itu dengan penuh, dengan full gitu loh. Kalau contohnya situasinya mendesak, nah berarti kita emang perlu diskusinya sedikit tapi berbobot gitu. Jadi keputusannya itu tuh nanti tetap cepat dan berdampak sama apa yang dipermasalahkan kayak gitu. Nah, bisa juga nanti dengan membangun kepercayaannya itu sejak awal. Jadi ketika kan tadi bilang kalau untuk membangun kesepahaman itu agak lama. Nah, bisa eh, dicegahnya itu dengan membangun hubungan itu sejak awal. Jadi nggak akan mempengaruhi dari keputusannya, dan ketika pengambilan keputusan itu akan terjadi lebih cepat seperti itu. Nah, dengan juga contohnya ketika diskusi itu tuh contohnya sedang membahas terkait kurikulum, maka yang dilibatkan juga nanti aspek-aspeknya itu yang kurikulum, supaya lebih efisien dan lebih efektif gitu loh diskusinya. Karena kan kalau situasinya terdesak, maka emang kita perlu
segala halnya itu tuh perlu di ini kan efisiensi gitu. Jadi rapatnya mungkin bisa dengan anggota-anggota yang penting yang emang berhubungan dengan apa yang dibahas kayak gitu. Jadi biar lebih efektif. Kemudian bisa juga dengan ketika komunikasi itu menyampaikan keputusannya, kemudian memberikan penjelasannya nanti bagaimana tanggapan dari anggota-anggotanya gitu. Jadinya sudah ada, oh kalau sudah setuju oke, tapi kalau masih ada yang mau ditambahkan bisa kayak gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Fitri dari saya. Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya izin menjawab pertanyaannya dari Mbak Devina. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan persuasif terhadap motivasi dan kinerja guru dibandingkan gaya represif? Nah, jika dibandingkan sebenarnya perbedaan itu mungkin paling terasa ada di perasaan si guru tersebut. Misalnya dalam gaya persuasif, kepala sekolah itu lebih banyak mengajak guru atau diajak mengobrol. Contohnya, kalau ada guru yang kinerjanya itu menurun, dia tidak langsung dimarahi, tapi diajak diskusi, ditanya kendalanya apa, bisa dibantu di bagian mana. Nah, dari situ itu guru merasa dihargai dan didukung. Perasaan seperti ini biasanya membuat motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri. Jadi, guru itu bekerja bukan karena takut, tetapi karena memang ingin memperbaiki dan menjalankan tugas dengan baik. Nah, akibatnya kinerja juga cenderung lebih konsisten lagi. Sebaliknya, jika memakai gaya represif, pendekatannya itu lebih ke perintah dan tekanan. Misalnya langsung ditegur keras atau dituntut harus sesuai dengan target tanpa diajak diskusi terlebih dahulu. Nah, memang hasilnya itu lebih cepat, guru langsung patuh. Tetapi biasanya hal itu tuh cuma bertahan sebentar, karena motivasinya bukan dari kesadaran guru, tetapi karena takut setelah dimarahi tadi. Kalau dilakukan terus-menerus, bisa bikin guru itu lebih tertekan, kurang nyaman, atau bahkan semangat kerjanya juga menurun. Jadi gaya persuasif itu membangun motivasi dalam jangka panjang dan menciptakan kinerja yang lebih stabil. Sedangkan gaya represif itu lebih cocok hanya untuk kondisi tertentu yang butuh ketegasan dengan cepat, tetapi kurang baik kalau dijadikan kebiasaan untuk menegur. Apakah sudah menjawab? Baik, lanjut aku buat jawab pertanyaan dari Tamara Wardah dari kelompok 4. Menurut kalian di dunia pendidikan sekarang yang serba cepat berubah, apakah pemimpin itu sebaiknya fokus pada satu gaya kepemimpinan saja atau justru harus fleksibel gonta-ganti gaya? Nah, kalau terlalu fleksibel, apakah itu bisa bikin pemimpin jadi terkesan nggak punya pendirian? Nah, jadi dalam dunia pendidikan yang terus berubah dengan cepat, menurut saya, seorang pemimpin tidak cukup hanya menggunakan satu gaya kepemimpinan. Pemimpin harus bersikap fleksibel karena setiap situasi membutuhkan pendekatan yang berbeda. Misalnya, saat ingin mendorong ide baru atau gaya-gaya baru, kita bisa menggunakan inovatif karena ingin membangun kerjasama, bisa menggunakan gaya partisipatif dan dalam kondisi mendesak bisa bersikap lebih tegas. Namun, fleksibel bukan berarti pemimpin tidak punya pendirian. Pemimpin tetap harus memiliki nilai, visi, dan tujuan yang jelas sebagai pegangan. Yang berubah itu hanya cara atau pendekatan. Kemudian, pemimpin yang baik adalah yang bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi, tetapi tetap konsisten dalam tujuan. Dengan begitu, pemimpin tidak terlihat pelin-pelan, justru dianggap mampu beradaptasi dan lebih profesional. Apakah menjawab, Mbak Tamara? Sudah menjawab. Terima kasih Mbak Vivi. Oke, apakah sudah terjawab semua pertanyaannya?
Kalau sudah, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Buat teman-teman yang kelompoknya belum ada 2 pertanyaan, bisa langsung mengajukan pertanyaan lagi. Oke, silahkan kepada Aliana untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aliana Nova Azelina dengan NIM akhir 65. Tadi kan dijelaskan ada beberapa gaya kepemimpinan. Ada persuasif, representatif, inovatif, dan yang lainnya. Nah, saya mau fokusnya ke yang representatif. Kapan sih gaya representatif itu tepat digunakan? Saat dalam kondisi apa gaya representatif itu tepat digunakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Aliana. Selanjutnya Aida. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aida, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya. Mengenai gaya kepemimpinan persuasif, tadi kan tertulis gayanya cocok untuk kondisi yang stabil. Namun jika kita melihat realita pendidikan yang dinamis atau selalu berubah, itu apakah gaya persuasif ini tidak justru membuat sekolah menjadi lambat berkembang dibandingkan dengan gaya inovatif atau represif? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Vika. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atnafika Febriana Prasetyo. Saya dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa gaya kepemimpinan inovatif sangat relevan di era digital. Nah, namun bagaimana implementasi gaya ini dapat berjalan secara optimal jika sekolah memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi teknologi maupun dari kompetensi guru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silahkan Januar. Ya, saya Zainur Jati dari perwakilan kelompok 2 izin bertanya. Di dalam kurikulum nasional kita seringkali menuntut standarisasi yang ketat melalui ujian formal. Di sisi lain, kepemimpinan inovatif mendorong personalized learning yang fleksibel bagi setiap siswa. Bagaimana seorang kepala sekolah dapat menavigasi ketegangan ketegangan antara kewajiban administratif dengan visi inovatif tanpa mengorbankan akreditasi sekolah atau masa depan akademis siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, silahkan Azahra Putri. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri dari kelompok 10. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengombinasikan gaya persuasif, partisipatif, dan inovatif dalam suatu situasi kepemimpinan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Faradina. Oke, terima kasih Farisa. Sebelumnya perkenalkan saya Faradina dari perwakilan dari kelompok 5. Nah, kan dalam era modern saat ini tuh dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Nah, perubahan yang terjadi berlangsung begitu cepat baik dari sisi kebijakan, perkembangan ilmu pengetahuan maupun dinamika kehidupan global. Nah, kondisi ini tuh menuntut adanya kepemimpinan yang mampu beradaptasi dan menghadirkan inovasi agar pendidikan itu tetap relevan dan berkualitas. Pertanyaannya, bagaimana peran gaya kepemimpinan inovatif itu dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Faradina atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, saya sendiri yang mau bertanya kepada kelompok 3. Perkenalkan, saya Farisa Bintang Maharani, perwakilan dari kelompok 4 dengan NIM akhir 001. Untuk pertanyaannya, jadi di era digital seperti sekarang,
tentunya ada tuntutan dari atasan kepada pemimpin untuk selalu melakukan inovasi di setiap bidangnya. Nah, menurut kalian bahaya nggak sih kalau pemimpin terlalu fokus dengan inovasi dan nantinya akan lupa dengan kondisi tim, atau pemimpin yang terlalu nyaman dengan zona di suatu organisasi? Terus kenapa alasannya? Terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin pertanyaannya ini dulu. Silahkan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman. Sebelumnya aku izin jawab pertanyaan dari Jati. Pertanyaannya, di dalam kurikulum nasional kita seringkali menuntut standarisasi yang ketat melalui ujian formal. Di sisi lain, kepemimpinan inovatif mendorong personalized learning yang fleksibel bagi setiap siswa. Bagaimana seorang kepala sekolah dapat menavigasi ketegangan antara kewajiban administrasi standarisasi dengan visi inovatif, personalisasi tanpa mengorbankan akreditasi sekolah atau masa depan akademis siswa. Jadi, ketegangan antara tuntutan standar nasional dan kebutuhan pembelajaran yang lebih personal memang tidak bisa dihindari. Namun, kepala sekolah sebenarnya tidak harus memilih salah satu secara ekstrim. Keduanya bisa dijalankan secara seimbang dengan strategi yang tepat. Pertama, kepala sekolah perlu memastikan bahwa standar kurikulum tetap terpenuhi sebagai dasar, karena ini berkaitan dengan akreditasi dan evaluasi formal. Artinya, capaian pembelajaran, materi inti, dan penilaian utama tetap mengikuti aturan yang berlaku. Di sisi lain, ruang inovasi bisa dimasukkan dalam prosesnya, bukan mengganti standarnya. Misalnya, cara mengajar dibuat lebih fleksibel. Kemudian, pemberi pilihan tugas sesuai dengan minat siswa, kemudian diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Dengan begitu, yang distandarkan adalah tujuannya, bukan cara mencapainya. Selain itu, kepala sekolah juga perlu membimbing guru agar paham bagaimana menggabungkan standar dan inovasi, melakukan evaluasi berkala supaya inovasi tetap sejalan dengan target akademik, kemudian berkomunikasi dengan stakeholder seperti guru, orang tua, pengawas, agar ada pemahaman yang sama. Apakah menjawab, Jati? Baik, saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Atnafika. Jadi tadi pertanyaannya adalah, tadi disebutkan bahwa gaya kepemimpinan inovatif itu sangat relevan di era digital. Namun, bagaimana implementasi gaya ini dapat berjalan secara optimal jika sekolah memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi teknologi maupun kompetensi guru? Jadi jawabannya itu adalah, meskipun kepemimpinan inovatif ini sangat relevan di era digital, implementasinya tetap dapat berjalan secara optimal meskipun sekolah memiliki keterbatasan sumber daya. Kuncinya itu terletak pada kreativitas dan strategi pemimpin dalam memanfaatkan apa yang tersedia. Pemimpin tidak harus langsung menggunakan teknologi canggih, tetapi bisa memulai dari inovasi sederhana, seperti memanfaatkan aplikasi gratis, media yang sudah familiar, atau bahkan metode pembelajaran kreatif tanpa teknologi tinggi. Selain itu, peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan secara bertahap melalui pelatihan internal, berbagai praktik baik antar guru atau komunitas belajar sederhana di sekolah. Pemimpin juga perlu membangun budaya kolaboratif, di mana guru saling mendukung dan belajar bersama, sehingga keterbatasan individu dapat diatasi secara kolektif. Di sisi lain, penting juga menjalin kerjasama dengan pihak luar, seperti orang tua, komunitas, atau instansi terkait. Gunanya untuk mendukung pengembangan sumber daya. Dengan pendekatan yang adaptif, bertahap,
dan kolaboratif, kepemimpinan inovatif tetap dapat diterapkan secara efektif tanpa harus bergantung pada fasilitas yang lengkap, sehingga sekolah dapat mampu berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. Apakah sudah menjawab, Mbak Atnafika? Sudah, terima kasih. Nah, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aliana terkait gerak kapan gaya kepemimpinan representatif itu tepat untuk digunakan. Nah, dalam kepemimpinan pendidikan, gaya kepemimpinan representatif tepat digunakan ketika pemimpin perlu mewakili aspirasi dan kepentingan seluruh warga sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Kondisinya yang tepat, ya contohnya yang pertama dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas. Nah, gaya kepemimpinan ini digunakan saat kebijakan mempengaruhi banyak pihak, seperti pembagian jadwal mengajar, penyesuaian visi misi sekolah, atau program kerja tahunan. Yang kedua, dalam kondisi membutuhkan partisipasi dan rasa memiliki. Gaya kepemimpinan representatif ini cocok ketika sekolah ingin meningkatkan komitmen guru dan staf melalui keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, dalam kondisi lingkungan sekolah yang stabil. Gaya kepemimpinan representatif ini efektif ketika situasi tidak mendesak, sehingga ada waktu untuk menghimpun aspirasi dan mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, penyelesaian konflik atau perbedaan kepentingan. Nah, gaya kepemimpinan ini dalam gaya kepemimpinan ini pemimpin berperan sebagai mediator yang mewakili berbagai suara untuk mencapai keputusan yang adil. Selanjutnya, dalam perencanaan jangka panjang, gaya kepemimpinan ini tepat digunakan dalam penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS, atau dalam pengembangan kurikulum yang memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Nah, untuk kondisi yang kurang tepatnya, misalnya seperti situasi darurat atau krisis yang memerlukan keputusan lebih cepat. Eh, Selanjutnya, masalah teknis dan rutin yang lebih efisien jika diputuskan langsung oleh pemimpin itu sendiri, dan ketika partisipasi anggota terbatas, misalnya karena kurangnya kompetensi atau informasi. Sehingga gaya kepemimpinan representatif ini paling tepat digunakan ketika keputusan lebih berdampak luas dan membutuhkan partisipasi dan situasi organisasi yang relatif stabil. Nah, apakah sudah menjawab, Mbak Aliana? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya izin untuk menjawab pertanyaannya Aida. Nah, di sini tadi bertanya terkait gaya kepemimpinan persuasif, tertulis bahwa cocok untuk kondisi stabil. Namun, jika melihat realita pendidikan yang dinamis atau selalu berubah sesuai dengan kurikulum, apakah gaya persuasif ini tidak justru membuat sekolah menjadi lambat berkembang dibandingkan gaya inovatif dan represif? Baik, jadi memang mungkin benar bahwa persuasif itu bisa jadi lambat kalau memang salah digunakan. Gitu. Jadi karena memang persuasif itu membutuhkan proses komunikasi dan kesepahaman antara dua arah, antara kepala sekolah dan antara guru. Nah, kalau semuanya didiskusikan dengan panjang dan tidak terarah, memang nanti akan menghasilkan keputusan yang lambat gitu. Makanya tadi disampaikan bahwa persuasif itu perlu adanya membangun komunikasi antara dua pihak. Nah, hal ini juga nanti memang bisa terlihat bahwa kalah cepat dari inovatif dan represif. Maka, tapi apa namanya, represif justru juga bisa untuk memperkuat kualitas dari perubahan. Seperti contohnya yang tadi misalnya kurikulum. Nah, itu kan nanti perlu adanya penerimaan guru, bukan bukan kayak cuma memerintah aja. Kalau gaya represif kan itu nanti komunikasi satu arah antara kepala sekolah memberikan keputusan-keputusan langsung. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada komunikasi yang dari guru seperti itu. Jadi dengan membangun komunikasi dengan membangun gaya kepemimpinan yang persuasif itu nanti akan membutuhkan penerimaan guru, contohnya tadi seperti yang kurikulum. Terus dengan persuasif juga nanti guru itu jadi lebih
paham mengenai apa yang mau dijalankan gitu. Jadi bukan cuma kayak patuh doang sama perintah yang diberikan sama atasan gitu. Sehingga nanti hasil yang diberikan oleh guru itu jadi lebih berkelanjutan begitu. Nah, eh, berdasarkan perbandingannya, itu contohnya inovatif itu memang membutuhkan adaptasi dalam perubahannya. Tapi eh, apa namanya? Kalau dan juga membutuhkan dukungan dan kesiapan dari SDM. Nah, kalau tidak nanti memang akan apa ya membuat kegagalan dalam implementasinya. Tapi di represif juga salah satunya itu sangat cepat dalam mengambil keputusan karena memang keputusannya berasal dari atasan langsung, tidak dengan melibatkan dari guru. Jadi cuma komunikasi satu arah seperti itu. Kemudian yang persuasif itu lebih lebih lambat, tapi memang dapat membangun komitmen atau komunikasi antara dua pihak seperti itu Mbak Ida. Baik, untuk selanjutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Azhara. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin dapat mengkombinasikan gaya persuasif, partisipatif, dan inovatif dalam satu situasi kepemimpinan. Nah, menurut saya, mengkombinasikan gaya persuasif, partisipatif, dan inovatif itu bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu alur kegiatan. Misalnya dalam satu situasi seperti kepala sekolah ingin membuat program baru di suatu sekolah tersebut. Nah, pertama itu bisa dilakukan dengan gaya kepemimpinan persuasif terlebih dahulu. Artinya, beliau mengajak guru untuk memahami tujuan program tersebut, menjelaskan manfaatnya, dan membangun suasana yang terbuka supaya guru-guru dan staf itu mau terlibat dalam program tersebut. Setelah itu masuk ke gaya partisipatif. Nah, di sini guru-guru itu diajak diskusi, dimintai saran atau pendapat, bahkan diberikan kesempatan untuk menyumbangkan ide atau gagasan mereka. Jadi programnya itu bukan hanya dari kepala sekolah saja, tetapi hasil pemikiran bersama antara kepala sekolah dan guru. Kemudian dari hasil diskusi tersebut muncul ide-ide baru. Nah, disinilah muncul gaya kepemimpinan inovatif. Jadi kepala sekolah itu bisa memilih dan mengembangkan ide terbaik dari gagasan guru-guru tersebut, misalnya dengan menerapkan metode baru atau memanfaatkan teknologi baru. Jadi sebenarnya ketiga gaya ini bisa saling melengkapi. Kalau gaya persuasif tadi untuk membuka komunikasi, partisipatif untuk melibatkan, dan inovatif untuk menghasilkan pembaruan program pendidikan di sekolah tersebut. Apakah sudah menjawab, Pak Azhar? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farah. Tadi bertanya terkait bagaimana peran gaya kepemimpinan inovatif dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, serta tuntutan globalisasi. Seperti itu ya. Nah, di sini itu berdasarkan materi tadi, peran gaya kepemimpinan inovatif terhadap pendidikan di era modern itu dengan yang pertama dapat mendorong adaptasi terhadap teknologi. Jadi pemimpin itu mengajak guru menggunakan teknologi dalam pembelajarannya supaya ketika proses pembelajaran itu tidak ketinggalan zaman dan siswa-siswa dapat mengikuti sesuai dengan apa yang sedang terjadi di era saat ini seperti itu. Kemudian juga dengan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan. Jadi bagaimana kepala sekolah itu cepat merespon kebijakan baru berdasar contohnya itu seperti tadi kurikulum dengan strategi yang fleksibel. Jadi nanti disesuaikan dengan setiap kondisi yang dimiliki oleh
sekolah-sekolah tersebut. Kemudian dengan juga menciptakan ide atau juga program baru yang disesuaikan dengan kondisinya. Nah, ini eh, juga dengan melibatkan teknologi-teknologi yang sedang relevan gitu ya di perkembangan saat ini dengan seperti mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif kayak project based learning, kemudian kayak inovasi-inovasi lainnya gitu yang menarik dan memang menarik minat dari siswa-siswa kayak gitu. Kemudian juga dapat membangun budaya yang kreatif atau terbuka. Nah, ini contohnya itu dengan memberi ruang untuk guru bereksperimen dan mencoba hal-hal baru tanpa takut melakukan kesalahan gitu. Jadi dengan eksperimen-eksperimen mengembangkan metode pembelajarannya sesuai preferensi guru-guru tersebut gitu. Nah, juga dengan mengembangkan teknologi tersebut kan nanti akhirnya juga akan meningkatkan daya saing atau mutu dari sekolah tersebut menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya karena emang sudah mengikuti tren-tren atau teknologi-teknologi yang terkini dibandingkan dengan sekolah yang belum menerapkan seperti itu. Mungkin kayak gitu, Mbak. Terima kasih, Yara. Baik, selanjutnya aku izin jawab pertanyaan dari Mbak Farisa dari kelompok 4. Jadi, di era digital sekarang banyak pemimpin dituntut inovatif, tapi menurut kalian lebih bahaya mana? Pemimpin yang terlalu fokus inovasi sampai lupa kondisi tim, atau pemimpin yang terlalu nyaman dengan cara lama? Kemudian kenapa? Jadi, menurut kelompok 3, keduanya sama-sama beresiko. Tapi yang lebih berbahaya adalah pemimpin yang terlalu fokus pada inovasi sampai mengabaikan kondisi tim. Kenapa? Karena inovasi yang dipaksakan tanpa melihat kesiapan tim bisa menimbulkan stres, penolakan, bahkan burnout. Jadi, tim tidak merasa didengar, sehingga motivasi dan kepercayaan menurun. Akhirnya, inovasi justru gagal karena tidak didukung oleh orang-orang yang menjalankannya. Sementara itu, pemimpin yang terlalu nyaman dengan cara lama memang membuat organisasi lambat berkembang, tetapi biasanya kondisi tim masih stabil dan tidak langsung menimbulkan konflik besar. Jadi yang paling penting bukan memilih salah satu, tetapi mencari keseimbangan. Pemimpin yang baik perlu tetap inovatif, tapi harus melihat kesiapan tim, melihat anggota, menerapkan perubahan secara bertahap. Apakah menjawab, Mbak Farisa? Menjawab, terima kasih. Oke, teman-teman, untuk yang selanjutnya, sesuai arahan dari Fitri, untuk kita rolling. Jadi, sekarang yang bertanya dari kelompok 3 yang dijawab nanti oleh kelompok yang lain. Jadi, silahkan untuk kelompok 3 langsung saja pertanyaannya dan boleh langsung kelompok mana yang mau menjawab pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, saya akan memberi pertanyaan untuk kelompok 1. Jadi, jika setiap gaya kepemimpinan itu memiliki kelebihan dan kekurangan, bagaimana seorang pemimpin pendidikan itu dapat menentukan kapan harus beralih dari satu gaya kepemimpinan ke gaya kepemimpinan yang lain tanpa menimbulkan kebingungan atau ketidakstabilan dalam organisasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf, ini sebelumnya mau langsung dijawab atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu? Lanjut sih, weh. Oh, oke. Bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya kepada kelompok 3. Jadi aku mau kasih pertanyaan ke kelompok 2. Nah, bentar-bentar.
Jadi untuk pertanyaan kelompok 2, dalam makalah kan dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan persuasif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karena pendekatan komunikatif dan tanpa paksaan. Jadi, apakah gaya ini tuh tetap efektif jika anggota organisasi memiliki disiplin yang rendah dan membutuhkan ketegasan? Kemudian mengapa? Oke, terima kasih kepada Mbak Zulfi untuk selanjutnya pertanyaannya. Eh, saya saya izin untuk menyampaikan pertanyaan dari untuk kelompok-kelompok selanjutnya ya. Untuk kelompok ketiga, saya tadi kan dijelaskan bahwa kepemimpinan partisipatif itu mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan anggota organisasi. Nah, tetapi jika pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, apakah gaya ini tetap efektif dalam menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat? Untuk kelompok 4, eh, tadi kan dijelaskan bahwa kepemimpinan inovatif dianggap penting untuk menghadapi perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, bagaimana jika inovasi yang dilakukan justru tidak sesuai dengan kondisi sekolah? Apakah tetap harus diterapkan atau disesuaikan lagi? Untuk kelompok 5, gaya kepemimpinan motivatif disebut mampu meningkatkan semangat kerja dan kinerja anggota. Tetapi apakah motivasi yang terus didorong dari pemimpin bisa membuat anggota menjadi bergantung? Bagaimana solusinya? Untuk kelompok 6, makalah menyimpulkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling tepat dan semua harus disesuaikan dengan situasi. Jika demikian, bagaimana cara pemimpin menentukan kapan harus menggunakan gaya tertentu tanpa menimbulkan kebingungan di antara anggota? Untuk kelompok 7, disebutkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terbesar terhadap keberhasilan organisasi pendidikan. Namun, apakah kepemimpinan tetap menjadi faktor utama jika kualitas SDM dalam organisasi tersebut rendah? Jelaskan pendapat kalian. Untuk kelompok terakhir, bagaimana resiko yang muncul jika pemimpin terlalu bergantung pada gaya kepemimpinan motivatif dalam jangka panjang? Untuk informasi pertanyaan lebih lanjutnya akan kami kirimkan di grup saja agar tidak bingung ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Untuk setiap kelompok yang sudah dikasih pertanyaan, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Nanti bisa langsung raise hand dan perkenalkan siapa yang menjawab dan dari kelompok berapa yang menjawab tersebut. Jangan lupa NIM-nya ya, teman-teman.
Oke, teman-teman, kalau ada kelompok yang sudah menemukan jawabannya, bisa langsung dijawab saja, nggak urut, nggak apa-apa. Asal menyebutkan siapa yang menjawab dan dari kelompok berapa yang menjawab tersebut. Izin masuk teman-teman. Apakah suara aku kedengaran? Terdengar. Aku Syifa dari perwakilan kelompok 2 izin menjawab pertanyaan yang diberikan untuk kelompok kami, yaitu gaya kepemimpinan persuasif dapat meningkatkan kinerja karena komunikatif dan juga tanpa paksaan. Jadi, apakah gaya ini efektif diimplementasikan ketika anggota organisasi itu memiliki disiplin yang rendah dan juga membutuhkan ketegasan, dan mengapa?
Jadi gaya kepemimpinan persuasif itu tidak selalu efektif jika digunakan sendirian dalam kondisi anggota yang mempunyai disiplin yang rendah dan juga membutuhkan ketegasan. Kenapa? Karena dalam karakteristik dari gaya persuasif sendiri itu dia mengandalkan komunikasi dua arah, terus juga pendekatan untuk membujuk, serta perlu adanya kesadaran intrinsik atau kesadaran internal dari diri tiap anggotanya sendiri. Sementara pada kondisi yang disebutkan atau pada kondisi yang disiplin rendah itu mempunyai masalah utama pada kurangnya kepatuhan anggota terhadap aturan, terus juga lemahnya kontrol diri dari anggota, serta kebutuhan akan struktur dan juga batasan yang lebih jelas gitu. Ketika hanya mengandalkan gaya persuasi aja, itu anggota bisa merasa tidak terikat pada aturan yang ada karena mereka tidak mempunyai kesadaran internal dari diri mereka sendiri. Terus juga arahan dari pemimpin itu bisa dianggap sebagai opsi aja, bukan kewajiban karena mereka tidak punya rasa dalam eh, mereka diri dalam organisasi itu. Terus juga perubahan dari perilakunya cenderung lambat atau tidak konsisten karena dari persuasif sendiri hanya membujuk, membujuk, dan membujuk. Jadi apakah sebenarnya ini bisa diterapkan? Jawabannya bisa, tapi eh, kurang gitu atau tidak cukup bila berdiri sendiri. Akan lebih efektif jika gaya tersebut dikombinasikan dengan gaya yang tegas, misalnya gaya represif atau otoriter untuk menetapkan aturan dan juga konsekuensinya terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan pendekatan persuasif yang digunakan untuk fokus pada penumbuhan kesadaran, membangun motivasi internal dan juga menjaga hubungan-hubungan yang positif terhadap anggotanya sendiri. Jadi intinya itu memang bisa dilakukan, tapi akan lebih baik jika dikombinasikan dengan gaya-gaya yang dia itu ketat dan juga membutuhkan ketegasan seperti itu. Seperti itu kelompok 2. Terima kasih. Dari kelompok 2 seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk kelompok selanjutnya bisa langsung menjawab ya. Izin menjawab dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Amanda Mira Ciputu. Dari kelompok 10 ingin menjawab dengan pertanyaan makalah menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan represif dapat meningkatkan disiplin dan cepat pengambilan keputusan dalam situasi tertentu. Menurut kalian, apakah penggunaan gaya represif dalam jangka panjang masih dapat dibenarkan dalam organisasi pendidikan? Jadi kalau menurut kami pengguna gaya kepemimpinan represif dalam jangka panjang itu kurang tepat untuk diterapkan dalam organisasi pendidikan. Memang dari yang dijelaskan di makalah, gaya ini bisa efektif untuk meningkatkan disiplin dan mempercepat pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi tertentu atau situasi darurat. Namun, kalau digunakan terus-menerus, justru bisa menimbulkan dampak negatif. Anggota organisasi seperti guru bisa merasa tertekan karena adanya kontrol yang terlalu ketat. Akibatnya, motivasi kerja bisa menurun, hubungan kerja jadi kurang harmonis, dan bahkan bisa muncul jarak antara pemimpin dengan anggota. Selain itu, kreativitas dan partisipasi juga cenderung menurun karena anggota hanya mengikuti perintah. Nah, jadi menurut kelompok kami, gaya represif ini sebaiknya digunakan secara situasional saja, bukan sebagai gaya utama. Pemimpin tetap perlu mengombinasikan dengan gaya lain yang lebih terbuka dan melibatkan anggota, supaya suasana kerja tetap kondusif dan kinerja organisasi bisa berjalan dengan baik. Makasih, itu jawaban dari kelompok 10. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa langsung aja ya teman-teman. Izin menjawab pertanyaan yang di kelompok 1 tadi, mungkin jawabannya itu kayak seorang pemimpin pendidikan dapat beralih gaya kepemimpinan secara efektif dengan mengadopsi pendekatan situasional, menyesuaikan gaya berdasarkan kesiapan tim, situasi organisasi, dan kebutuhan spesifik seperti krisis atau inovasi.
pendekatan ini meminimalkan kebingungan karena perubahan terasa alami dan didasari data nyata. Kapan beralih gayanya itu berarti menggunakan model Hershey-Bellhart yang membagi gaya menjadi 4, yaitu direktif saat tim kurang siap, persuasif untuk membangun komitmen, kolaboratif untuk pada tim kompeten tapi yang ragu, dan delegatif untuk tim mandiri. Jadi krisis beralihnya itu em, dengan krisis mendadak kayak misalnya pandemi, dari demokratis ke otoriter untuk stabilitas cepat, tim berkurang, guru berpengalaman itu dari direktif ke partisipatif untuk mendorong kreativitas. Jadi data menunjukkan penurunan motivasi atau kinerja dinilai via observasi, survei, atau indikator seperti absensi guru. Untuk strategi yang dihindari di saat kebingungan itu komunikasi transparan yang menjelaskan alasan perubahan dalam rapat rutin, bagi bagi dibagikan visi bersama, dan tunjukkan quick win seperti peningkatan hasil belajar awal. Ini melibatkan eh, pemimpin kunci atau wakil kepala sekolah sebagai agen transisi, beralih pelatihan singkat adaptif, serta pantau melalui feedback loop mingguan untuk koreksi dini, dan menghemat 4 sampai 6 minggu. Seperti contoh yang di sekolah yang dengan reformasi kurikulum Merdeka itu kan dipindah dari transformasional inspiratif ke situasional. Itu di saat implementasi di awalnya direktif untuk pelatihan LMS, lalu delegatif untuk proyek mandiri guru. Jadi hasilnya motif merata dilibatkan. Mungkin bisa menjawab. Aku izin menjawab dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Faradina Khairani Putri dengan NIM akhir 81 terkait pertanyaannya. Dalam makalah kepemimpinan inovatif dianggap penting untuk menghadapi perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun bagaimana jika inovasi yang dilakukan justru tidak sesuai dengan kondisi sekolah? Apakah tetap harus diterapkan atau disesuaikan? Nah, kalau menurut kelompok kami itu, kalau inovasi itu tidak sesuai dengan kondisi sekolah, maka sebaiknya disesuaikan terlebih dahulu, bukan langsung diterapkan. Karena setiap sekolah itu punya kondisi dan kemampuan yang berbeda. Jadi inovasi itu perlu dimodifikasi agar tetap relevan dan juga bisa berjalan secara efektif. Nah, tujuannya itu supaya inovasi tetap bermanfaat tanpa mengganggu proses pembelajaran yang sudah ada. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Farah. Selanjutnya, silahkan. Izin menjawab, saya Anissa Maharani dengan NIM akhir 078 menjawab dari kelompok 8. Disebutkan bahwa kepemimpinan berpengaruh besar terhadap keberhasilan organisasi pendidikan. Namun, apakah kepemimpinan tetap menjadi faktor utama jika kualitas sumber daya manusia dalam organisasi tersebut rendah? Dari pendapat kami, kepemimpinan itu memang faktor penting, tetapi tidak akan efektif jika kualitas sumber daya manusianya itu rendah. Semua gaya kepemimpinan, persuasif, partisipatif, dan inovatif, serta motivatif bekerja melalui motivasi, komunikasi, dan keterlibatan anggota. Jika sumber daya manusianya lemah, maka gaya tersebut itu sulit berjalan dengan optimal. Artinya, kepemimpinan itu tetap utama, namun pemimpin harus memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusianya dulu agar tujuan organisasi pendidikannya itu bisa berjalan dengan tercapai. Sudah, terima kasih. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan untuk kelompok 4. Tadi yang ditanyakan ketika keputusan itu harus diambil dengan cepat, apakah
kepemimpinan partisipatif itu masih bisa digunakan. Dalam hal ini, kepemimpinan partisipatif memang memiliki kelemahan dalam kondisi eh, kondisi yang membutuhkan keputusan cepat. Karena dalam kondisi darurat itu membutuhkan tindakan yang segera, dan dalam kepemimpinan partisipatif hal ini tidak bisa diterapkan karena membutuhkan partisipasi orang dan membutuhkan diskusi yang panjang yang menghasilkan keputusan itu lama untuk diputuskan. Lalu eh, meskipun kayak partisipatif ini sangat efektif untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab, tapi dalam kondisi ini perlunya keseimbangan peran pemimpin untuk menggunakan berbagai macam jenis-jenis kepemimpinan. Seperti itu. Terima kasih. Saya Sevia dengan NIM akhir 014 dari kelompok 9, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi, yaitu bagaimana resiko yang muncul jika pemimpin terlalu bergantung pada gaya kepemimpinan motivatif dalam jangka panjang. Nah, jika pemimpin terlalu bergantung pada gaya kepemimpinan tersebut, resikonya itu bisa membuat anggota jadi terlalu bergantung dengan dorongan dari luar. Jadi mereka itu hanya semangat bekerja jika ada pujian, reward, atau motivasi aja. Tapi jika semua itu nggak ada, kinerjanya itu akan menurun. Selain itu juga ada resiko motivasi jadi semu atau cuma sesaat. Nah, jadi di awal mungkin kelihatan naik, tapi kalau tidak dibarengi dengan sistem kerja yang jelas atau disiplin, hasilnya itu tidak akan bertahan lama. Nah, bahkan bisa membuat anggotanya itu kurang mandiri karena terbiasa dengan disemangatin terus oleh pemimpinnya daripada punya motivasi dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya izinkan dari kelompok 6, saya Safan Rusna sebagai perwakilan kelompok 6, izin menjawab pertanyaan tentang gaya kepemimpinan motivatif disebut mampu meningkatkan semangat kerja dan kinerja anggota. Tetapi, apakah motivasi yang terus didorong dari pemimpin bisa membuat anggota menjadi tergantung? Bagaimana solusinya? Nah, menurut kami, pemimpin yang terlalu dominan dalam memberikan motivasi itu tentu bisa membuat anggotanya menjadi bergantung, sehingga inisiatif dan kemandirian bawahan itu menurun. Nah, untuk solusinya, yang pertama itu pemimpin tidak hanya memberi semangat, tapi juga menumbuhkan kesadaran makna kerja guru. Jadi, tidak hanya fokus pada hasilnya, tapi juga menilai bagaimana guru itu menjalankan prosesnya. Kemudian yang kedua, guru itu diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan atau mempunyai kendali atas hal-hal yang harusnya dikerjakan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan coaching. Jadi pemimpin berperan sebagai fasilitator yang menggali potensi guru. Jadi bukan cuma memberikan dorongan, tapi juga mengajak komunikasi gitu. Apakah guru itu tahu bagaimana prosesnya untuk bekerja gitu. Kemudian yang keempat, membangun budaya sekolah yang kolaboratif. Di sini bisa dibuat kayak komunitas belajar, MGMP, atau diskusi rutin kayak rapat. Nah, yang kelima, memberikan apresiasi yang mendorong kemandirian. Jadi, pemimpin itu memberikan pujian bukan dari hasilnya, tapi dari prosesnya gitu. Biar guru atau bawahan tahu bagaimana usahanya atau prosesnya selama memperoleh hasil itu. Nah, yang terakhir, menetapkan sistem kerja yang jelas dan berkelanjutan. Jadi, program kerjanya, SOP-nya itu mempunyai sistem yang baik biar bawahan itu tidak harus menunggu arahan langsung dari pemimpin, sehingga mengurangi ketergantungan. Jadi, intinya motivasi dari pemimpin itu tetap baik atau tetap penting, tapi harus juga diimbangi dengan adanya pemberdayaan dan penguatan motivasi dari dalam diri bawahannya itu sendiri. Itu jawaban dari kelompok 6. Terima kasih. Selanjutnya, aku izin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Asfiaini dengan NIM akhir 85.
Untuk pertanyaannya, makalah menyimpulkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling tepat dan semua harus disesuaikan dengan situasi. Jika demikian, bagaimana cara pemimpin menentukan kapan harus menggunakan gaya tertentu tanpa menimbulkan kebingungan di antara anggota? Jadi menurut kelompok kami, pemimpin bisa menentukan kapan harus menggunakan gaya kepemimpinan tertentu dengan melihat kondisi nyata di lapangan, terutama kesiapan dan kemampuan anggota, serta situasi yang sedang dihadapi. Misalnya, jika ada anggota yang masih kurang pengalaman atau belum percaya diri, pemimpin bisa menggunakan gaya yang lebih tegas dan banyak memberi arahan. Sebaliknya, jika anggota sudah kompeten dan mandiri, pemimpin bisa beralih ke gaya yang lebih memberikan kepercayaan dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, agar tidak menimbulkan kebingungan, pemimpin tidak boleh asal mengganti gaya tanpa penjelasan. Pemimpin perlu mengkomunikasikan dengan jelas alasan dibalik pendekatan yang digunakan, serta tetap konsisten dalam tujuan, aturan, dan nilai organisasi. Nah, dengan begitu, anggota tetap merasa ada arah yang jelas meskipun cara memimpinnya menyesuaikan. Jadi intinya fleksibel dalam cara memimpin, tetapi konsisten dalam tujuan dan prinsip. Dengan keseimbangan seperti ini, anggota tidak akan bingung dan justru akan lebih mudah menyesuaikan diri dan bekerja dengan lebih baik. Seperti itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman perwakilan kelompok yang sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Karena waktunya juga tinggal 5 menit lagi di perkuliahan ini, jadi aku tutup sesi diskusi kita pada siang hari ini. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka Zoom kali ini juga harus diakhiri dengan doa juga. Jadi di tempat berdoa dimulai. Oke, cukup. Dari aku sekian, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farisa dan teman-teman.